Halo Sobat Tani semua, senang sekali rasanya bisa menyapa Sobat Tani yang sedang mendengarkan siaran kali ini. Pada kesempatan kali ini Sobat Tani, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan transformasi kelembagaan dari Balai Penerapan Modernisasi Pertanian ke Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Bersama saya, Selvia Dwi Putri dari PPID BRMP DIY dan juga sudah ada bersama kita narasumber yang sangat istimewa pada pagi hari ini, yaitu Bapak Dr. Suharsono SPT MSI selaku Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Suharsono, Pagi, apa Assalamualaikum kabar? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Sehat ya Pak sehat. ya? Berkah dan panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Gimana nih Pak puasanya Pak sejauh ini? Alhamdulillah, moga-moga lebih baik dibandingkan puasa tahun kemarin. Amin. Sudah lewat 20 Harapannya. hari ya Pak ya? Sudah 20 hari, menuju Alhamdulillah. 21, tinggal sepertiga waktu Oke. puasa. Alhamdulillah Pak Oke, ya. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu nih, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kali ya Pak ya. baik. Saya yakin Iya, teman-teman Sobat Tani semua juga sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan topik yang akan kita bahas. iya. Oke, Pak Suarsono, seperti yang kita ketahui bersama nih Pak, untuk sekarang, untuk Balai Penerapan Modernisasi Pertanian sendiri kan sudah bertransformasi ya Pak ya, menjadi balai besar. Nah, kira-kira proses yang terjadi nih seperti apa sih Pak sehingga bisa terbentuk balai besar penerapan modernisasi pertanian khususnya di BRMP DIY sendiri Pak? Oke. Jadi transformasi BRMP, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian, menjadi balai besar tentunya diawali dengan paradigma baru. Yang notabene pemahaman pertanian sekarang bagaimana fokus bisa swasembada, berikutnya swasembada berkelanjutan, berikutnya ekspor yang harus terjadi sesingkat-singkatnya. Saya membayangkan waktu 1 tahun, 2 tahun. Ini alhamdulillah minggu kemarin Pak Menteri sudah melonsing ekspor beras. Bukan main, ini kinerja kita. Artinya apa? Dengan paradigma itu kita dituntut pekerjaan yang benar-benar harus punya visi misi yang sangat besar, mulai dari pusat sampai daerah. Nah, BRMP adalah salah satu UPT Kementerian Pertanian yang ada di daerah, yang ada di 38 provinsi. Ini bukan main, kenapa? Tugasnya sangat berat sehingga diharapkan tuntutan dan tantangan ke depan ini tentunya BRPP punya lompatan. Jadi semangatnya Pak Menteri adalah eksponensial, sehingga untuk bisa mendukung eksponensial tentunya salah satunya transformasi kelembagaan BRMP di daerah yang bisa menaungi, mengkoordinasi semua komponen pertanian yang ada di daerah. Oke, Pak. Jadi kurang lebih transformasi ini untuk meningkatkan inovasi teknologi, kemudian penerapan standar dan juga Betul. kapasitas kelembagaan sendiri ya Ya, Pak ya untuk bisa menunjang swasembada pangan. ya. Oke, Pak Suarsono. Nah, dengan adanya transformasi tersebut nih Pak, kira-kira ada perubahan yang signifikan nggak sih Pak dari sisi mungkin struktur organisasi ataupun unit kerja khususnya di BRMPDIY sendiri Pak? Jadi transformasi BRMP, Balai menjadi balai besar tentunya ada dasar hukum legal formal berkaitan dengan tugas dan fungsi. Kalau dulu barangkali hanya penerapan saja, sekarang berkaitan dengan Permentan nomor 39 tahun 2026 yang kemarin baru 2025 ini BRMP Yogyakarta ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan dan perakitan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi. Ini kata kuncinya teknologi spesifik lokasi, disertai dengan bagaimana memodernisasi pertanian. Nah, tugas itu yang menjadi semangat baru ke depan Balai Besar, gitu. Nah, dari aspek tugas tentunya didelineasi, diturunkan bagaimana fungsinya. Fungsi-fungsi penyusunan perencanaan, koordinasi, identifikasi, perekayasaan, sampai pada level pengembangan diseminasi. Dan ini yang menarik, BRMP Balai Besar ditugaskan untuk produksi benih dan bibit sumber. Diikuti dengan sertifikasi dan penilaian kesesuaian. Jadi pendekatan yang sangat masif ini melalui mulai benih, teknologinya, sampai pada nanti sertifikasinya, sampai pada bagaimana sisi sertifikasi ke depan itu benar-benar menjadi sebuah indikator modernisasi pertanian.
Di samping tugas-tugas yang lain, bimbingan teknis, terus, eee fasilitasi pendampingan yang sekarang, eee, BRMP dispesifikasi menjadi ujung tombaknya pembangunan pertanian yang ada di wilayah masing-masing, yang bisa koordinasikan pembangunan pertanian yang ada di daerahnya di tingkat provinsi. Oke, baik Pak. Jadi tentunya dengan adanya transformasi kelembagaan juga ada penyesuaian yang cukup signifikan ya Pak ya, Betul baik betul dari betul struktur betul. organisasi, tugas Ya, dan fungsi juga. Nah, sekarang nih Pak, Sobat Tani pasti juga mau tahu nih Pak, kira-kira wilayah cakupan area kerjanya kita nih, ya. BRMPDIY itu mana saja sih Pak? Dan Nah, kira-kira layanannya apa aja nih Pak yang jadi bisa gini, dimanfaatkan? pertama namanya spesifikasi ini saya akan menunjukkan ya, seperti apa sih agrokosistem spesifikasi yang ada di Yogyakarta. Tentunya Jogja itu diawali dari sebuah tatanan budaya ya. Kalau Warsa Dalem atau gubernur punya budaya Jogja adalah sumbu filosofi garis imajiner yang kalau pertanian ini bisa dianukan tuh di pertanian. Bagaimana kawasan pertanian terpadu agrokosistem basisnya apa? Sumbu filosofi yang semua diintegrasikan sebuah garis imajiner yang bisa menjelaskan posisi posisi komoditas utama. Misalnya di kawasan utara, di Merapi itu kawasan perkebunan, kawasan hortikultura, kawasan konservasi. Di kawasan tengah Sleman, Bantul, itu adalah kawasan tanaman pangan, hortikultura, sampai lahan pasir. Sama halnya identik ya di Kabupaten Ponorogo mulai dari pegunungan Menoreh di utara sampai pada kawasan pertanian tanaman pangan di tengah, di bagian selatan lahan pasir dari gunung sampai laut. Di Gunung Kidul juga begitu, mulai dari pegunungan Baturakung di kawasan utara Gunung Kidul, di Ledok Wonosari kawasan tanaman pangan sampai pada kawasan Kars sampai laut. Nah, identik ini yang menjadi tantangan kita BRNB. Gimana nanti inovasi agromodern ini benar-benar bisa menghasilkan sebuah modernisasi pertanian yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Zaman apa? Budaya yang tidak lekang, yang berikutnya transformasi pertanian tradisional, konvensional ke arah modern yang namanya dasaing. Dasaing adalah pasar. Itulah tugas kita BRFT. Sangat menarik sekali nih Pak Ya, Harsono, gimana kebudayaan ini bisa linear ya Pak ya, ya, dengan pertanian juga, khususnya di BRMPDI. Nah, mungkin saya izin follow up pertanyaan yang belum ya, terjawab tadi ya Pak ya. Kira-kira untuk layanan sendiri ya. nih Pak dari BRMPDI bagaimana Pak? Apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Jadi turunan dari permentan tadi, tentunya ada turunan permentan berikutnya berkaitan dengan bagaimana penataan. Tentunya BRMP ada kelompok struktural, ada fungsional. Nah, ini ada perubahan, perbaiki Kementan yang saat ini nomor 28 tahun 2026 yang konteksnya fungsi-fungsi layanan yang ada di Balai Besar ini apa terfokuskan pada konteks kelompok-kelompok substansif dan tim kerja yang itu dalam konteks bagaimana fungsional yang ada di BRMP ini bisa bekerja. Yang utamanya ada 3 kelompok besar, kapoksi, program, dan evaluasi, termasuk perakitan. Yang kedua kapoksi pendampingan, spesifik itu pendampingan, yang notabene kemarin belum ada. Dan yang ketiga kapoksi, konteks penerapan dan penilaian kesesuaian. Artinya apa? Ini adalah basis layanan yang dikelola oleh SDM fungsional yang harapannya itu bagaimana fungsi dari fungsional dari SDM di BRMP ini bisa terus adaptif dan melaksanakan fungsi-fungsi tadi yang bisa menerjemahkan tupoksi balai besar. Nah, dukungannya apa? Tentunya aspek SDM-nya kita nggak ragu lagi. SDM di BRMP Yogyakarta dari aspek fungsionalnya, aspek pendidikannya, mulai dari S1, S2, S3, mulai dari ahli sampai ahli pertama sampai ahli utama ini tersedia untuk bisa apa? Merekayasa, mengidentifikasi, menghasilkan inovasi agromodern. Infrastrukturnya apa? Kita alhamdulillah laboratoriumnya punya laboratorium pengujian ya, yang alhamdulillah sudah standar standar mutu ISO 17025. Kedepannya ini mau dirancang laboratorium lebih yang lainnya seperti laboratorium mutu beras, laboratorium mutu benih yang itu basisnya harapannya bisa
ISO 17025. Termasuk nanti ke depannya di dalam konteks untuk penilaian kesusilaan, moga-moga nanti SDM-nya bisa saya bawa, saya dorong, nah kita menjadi lembaga sertifikasi, misalnya LS Pro. Tantangan saya karena di Jogja itu basis budaya, moga-moga nanti pertanian ramah lingkungan bisa menjadi sebuah role model yang harus bisa disertifikasi dan nanti mengarahnya ke arah mana. Oh, barangkali sekarang menuju pada LSPO pertanian sistem organik. Oh, kedepannya barangkali ada LSPO yang lain yang nanti harapannya bisa mendukung penilaian kesulian. Termasuk sistem kerjanya. Bagaimana penerapan di setelah laboratorium? Tentunya kita punya kebun percobaan, yaitu adalah bagian untuk menerapkan sebuah model pembangunan pertanian yang harapannya menjadi pertanian modern. Baik berbasis lahan kering suboptimal, lahan sawah, termasuk juga lahan di pekarangan atau eh, urban farming. Ya, ini bisa menjadi sebuah role model percontohan yang bisa digunakan untuk diseminasi ke skala lebih luas. Untungnya di Jogja itu Pak Gubernur sudah ada satu role model, yaitu Lumbung Mataraman. Yang Lumbung Mataraman itu menjadi visi ke depan bagaimana ketahanan pangan, kedaulatan pangan bisa dibangun melalui level desa. Levelnya level desa, kawasan, kota. Gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dari sisi wilayah tentunya kita mencakup Provinsi DIY sendiri ya Pak Ya, ya. Tadi layanan juga sudah dijelaskan betul. banyak yang bisa dimanfaatkan oleh stakeholder pertanian ataupun masyarakat ya Pak ya. Kemudian dari sisi SDM juga tadi sudah dimention juga Ya, kesiapan SDM kita sudah sangat betul. mendukung ya Pak. Ya. Nah mungkin ke depannya nih Pak, gimana sih kira-kira peran strategis BRMP DIY sendiri yang sudah bertransformasi menjadi balai besar untuk bisa semakin mendukung pembangunan serta modernisasi sektor pertanian khususnya di DIY Pak? Yang pertama dalam konteks fungsi koordinasi, ya mau tidak mau BRMP Jogja menjadi satu mengintegrasikan fungsi koordinasi. Nah, ini yang dibutuhkan staf yang benar-benar bisa menguasai medan. Ya, tidak hanya kepala balai besar aja, tapi harapan saya staf yang bisa mengelaborasikan diri di dalam konteks tool-tool apa yang dibawa fungsi dari Kementerian Pertanian, Kementerian Pertanian kepada daerah sehingga bisa dimutasikan. Itu yang pertama, artinya Pak SDM. Yang kedua tentunya yang mau tidak mau SDM dari aspek eksternal. Kita ditugaskan bersama-sama penyuluh di lapangan membangun sektor pertanian berbasis di level eh, desa yang konteksnya penyuluh pertanian, sekarang keluarga besar Kementerian Pertanian yang ditugaskan bagaimana di suatu desa ini ada luas bagus sawah, yang luas bagus sawah itu gimana cara terus-menerus bisa ditanami tanaman pangan utamanya ketika ada infrastruktur air. Nah, itu butuh inovasi, butuh teknologi, butuh dorongan. Sehingga ketika itu nanti bisa dilakukan secara terus-menerus, nah kita bisa memetakan desa mana yang di situ overproduksi yang bisa digunakan barangkali cadangan pangan atau desa-desa mana yang tidak mendukung lahannya dan itu kekurangan bisa ditransfer produksi. Dengan endingnya kalau akhirnya saya melihat pembangunan pertanian tidak hanya di provinsi saja, tidak hanya di kabupaten saja, tidak hanya di kecamatan saja, tidak hanya di desa saja, tetapi sampai level di tingkat kelompok tani. Nggak main-main, kelompok tani itu basis pembangunan pertanian yang harapannya nanti intervensi dari pemerintah pusat dan daerah basis adalah penumbuh kembangan kelompok tani dari aspek ya pertama dituntut produksi, yang kedua dituntut bagaimana adopsi teknologi. Nah, peran kita sampai di situ sehingga mampu mengelaborasikan. Artinya apa? Pembangunan pertanian tidak hanya ditugaskan Kementerian Pertanian saja. Kementerian dan lembaga yang lain itu ditugaskan Pak Presiden. Nah, sehingga nanti sampai di tingkat bawah harapannya di tingkat desa ya semua Kementerian Pertanian yang ada yang sekarang alhamdulillah Pak Presiden punya satu terobosan
Di mana daerah ada sebuah korporasi yang berbasis ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih. Dia nanti tol-tolnya, teknisnya gimana, terus nanti harapannya anggota koperasi bisa mendapatkan manfaat untuk bisa berproduksi secara masif sehingga menjadi cadangan pangan nasional. Utamanya, utamanya juga karena dinamika sekarang adalah dinamika global. Dan mudah-mudahan tidak lama lagi terus masih bisa mengekspor pangan yang kita tidak tahu hari ini dan selanjutnya kapan perang akan selesai. Moga-moga tidak lama lagi. Sehingga distribusi pangan, produksi tanpa ada masalah. Ataupun kalau ada masalah jangan lama-lama karena faktor eh, hubungan antar negara itu harus dijaga sehingga bisa transfer sumber bahan apapun gitu. Kita tahu sekarang dinamikanya dinamika yang tidak jelasan, yang tidak bisa diprediksi pada tahun-tahun sebelumnya dan ini terjadi. Ini yang menjadi tantangan kita dan saya melihat, saya kira Jogja insya Allah bisa minimal memenuhi kebutuhan Jogja sendiri yang setiap saat barangkali tidak hanya yang penduduk sifatnya tetap, tetapi dinamika perubahan penduduk Sabtu Minggu Jogja sudah macet. Artinya apa? Ada pendatang baru butuh pangan. Dan pangannya spesifik. Kenapa yang datang orang menengah ke atas itu? Artinya apa? Peran BRMP Yogyakarta sangat strategis. Baik Pak, luar biasa sekali. Intinya kalau saya boleh ambil key peran strategisnya lebih ke koordinasi dan juga elaborasi ya Pak ya. Oke, sebagai penutup nih Pak, saya ingin bertanya kira-kira apa sih harapan ataupun pesan yang ingin Pak Suharsono sampaikan boleh pada petani, masyarakat ataupun stakeholder pertanian khususnya terkait dengan sudah terjadinya transformasi kelembagaan di BRMPDG ini Pak. Jadi pesan saya yang pertama adalah bagaimana mentransformasi pertanian dari aspek, ayo teman-teman milenial, bertani bukan satu pekerjaan yang dalam tanda petik remeh-temeh, bertani adalah pekerjaan yang mulia. Jadi teman-teman milenial, generasi Z, generasi Alpha, Beta ke depan, moga-moga dengan kehadiran BRMP Jakarta bisa mendorong untuk terus bagaimana regenerasi petani. Itu. Yang kedua, pesan-pesan yang moral yang berikutnya, eh, bertani adalah jangka panjang. Artinya apa? Membuat benih, nanam benih, mengelola lahan pertanian, eh, memanen, distribusi, harapan saya bisa menjadi satu rangkaian yang tidak terputus. Ketika rangkaian terputus, ini akan membangun distribusi. Sehingga kalau kita ingin harga yang terjangkau, kita membuat rantai nilai yang jangan panjang-panjang gitu, dari aspek produksi sampai distribusi. Aspeknya apa? Sehingga nanti pendekatannya hulu sampai hilir. Jadi sekarang teman-teman milenial yang pengen bertani, silahkan datang ke BRMP Yogyakarta untuk belajar bersama sehingga nanti bisa menjadi sebuah tantangan baru. Nggak khawatir di Yogyakarta barangkali lahannya sempit, tetapi gimana bisa memadukan lahan yang sempit ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Begitu, dua hal itu. Luar biasa sekali Pak Suarsono. Terima kasih banyak Pak Suarsono atas penjelasan dan juga insight-insight yang sangat menarik nih tentunya buat saya pribadi dan juga Sobat Tani semua yang mendengarkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Suarsono atas waktu yang telah diluangkan di tengah-tengah kesibukannya masih bisa sempat nih teman-teman berbincang bersama kita pada siaran kali ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Sobat Tani yang sudah mendengarkan siaran dari awal hingga akhir. Semoga dengan adanya transformasi kelembagaan ini, kedepannya BRMPDIY semakin dapat mendukung pembangunan serta modernisasi sektor pertanian khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Selvia pamit undur diri, tetap semangat dan terus dukung kemajuan pertanian Indonesia. Sampai jumpa di siaran berikutnya.